Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Bibam. Hari ini saya ada di Jalan Anggrek 12 ya, di daerah Setiabudi Kuningan. Ini adalah salah satu kos-kosan yang dibangun oleh kakak sekaligus pemilik rumah sekaligus juga arsiteknya ya. Jadi di sini juga ada rumah dia nih. Berikut rumah dia jadi rumah kos-kosan ini, dan kita akan lihat bagaimana pemilik rumah ini memanfaatkan tanah yang sedemikian rupa hingga menjadi kos-kosan dengan beberapa pintu dan rumah yang cukup layak untuk dihuni oleh 5 orang. Ayo kita lihat ke dalam ya. Inilah koridor dari rumah kos-kosan. Jadi di sepanjang koridor ini bisa dijadikan lahan parkir untuk para penghuni kos-kosan, dan kita akan menuju ke sana. Di ujung sana itu adalah letak rumahnya. Yuk kita jalan ke sana ya. Oke, sekarang saya udah sampai nih di bagian depan atau bagian teras dari rumahnya. Di sini bisa teman-teman lihat bagaimana penggunaan ruangan yang cukup optimal. Di sini bisa kalian lihat, ini ada sepeda yang diletakkan di bracket nih, ya, di bracket tersendiri. Kemudian ada rak juga ini untuk memajang pernak-pernik. Kemudian di bagian sini ada rak sepatu. Jadi segala macam alas kaki ini bisa diletakkan di sini sebelum kalian bisa masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang kita lihat bagian sini nih ada jendela-jendela ya, bisa dibuka sedemikian lebarnya untuk bisa mengalirkan angin sebanyak mungkin ke dalam rumah. Nah, sekarang kita masuk ke rumah yuk. Setelah masuk ke dalam rumah ini, di bagian kanan ini langsung ketemu sama toilet. Ini memanfaatkan ruang di bagian bawah tangga. Ya, seperti kalian bisa lihat ini. Toiletnya punya ukuran yang cukup. Jadi kita bisa mandi dengan leluasa tanpa terasa sempit gitu ya. Tapi juga ini adem gitu karena ada lubang laluan di atas ini, jadi udara tuh bisa benar-benar bersirkulasi dengan baik di toilet ini. Keluar dari toilet kita akan ketemu dengan ruang penyimpanan di bawah tangga nih. Nah, ruang penyimpanan di bawah tangga ini cukup luas, jadi memungkinkan pemilik rumah ini bisa menyimpan semua barang-barangnya dengan leluasa ya, tanpa harus terlihat berantakan nih. Seperti bisa kalian lihat, ini bisa jadi rak sepatu. Oke, beranjak dari sini kita masuk ke ruang keluarga. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman bagaimana penggunaan lemari yang memang di custom oleh pemilik rumah nih. Tuh, bisa dibangun dari bawah sampai ke atas. Demikian juga nih ada profil ya untuk TV. Juga sedemikian rupa. Gitu. Nah, ini juga ada pemanfaatan nih dari barang-barang bekas seperti bambu ini dicat ya, kemudian dipasang di sini sebagai partisi yang memisahkan ruang keluarga / ruang tamu ini dengan ruang makan, dan ada sedikit taman di situ. Ini kita beranjak ke dapur. Dapurnya udah menggunakan kitchen set ya, full ini dari bawah sampai ke atas juga nih. Dan tersedia juga meja makan yang bisa menampung 4 sampai dengan 6 orang nih. Walaupun meja cuma segini tapi memang bisa ditambahkan ya, ada 2 kursi lagi. Dan yang paling menyenangkan di sini ada void yang tinggi banget. Luas banget nih sampai ke atas ya.
Jadi memungkinkan udara tuh sirkulasinya bagus banget tuh di sini. Ini kita baru ada di lantai dasar. Masih ada 2 lantai lagi yang bakal kita lihat. Jadi kita akan naik ke atas. Tapi kalian pasti akan dikejutkan nih dengan pernik-pernik yang kayak gini nih. Ya. Sebelum kita naik ke atas lantainya, tuh ada foto keluarga, ada gambar hasil dari karya anak-anak. Tuh, kita naik ke atas ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih ya, sebelum kita naik lanjut ke tangga berikutnya, di sini kita akan ditemukan sama satu figura yang isinya foto keluarga. Tuh dikasih lampu sorot kayak begini nih, ya. Ini keren banget gitu ya, karena seperti kayak di hotel gitu, jadi ada lobby untuk menampilkan karya seni. Ini juga kebetulan kakak saya ini, istrinya itu berjualan online, jadi ini ada yang memang barang-barang yang dipajang untuk jualan, ada juga ya untuk dipakai sendiri. Yo, kita naik lagi ke atas, kita lanjut ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini tuh ada lemari kayak begini untuk jadi tempat penyimpanan lagi. Dan di sebelah sini ya, di sini ada wastafel. Wastafel cukup banget, bisa dipakai untuk 2 orang untuk keperluan cuci tangan, sikat gigi atau apapun gitu ya. Nah, di sebelahnya ini ada kamar mandi. Kamar mandi yang di sini juga enak banget karena memang masih juga ada laluan untuk angin, untuk udara bisa bersirkulasi dengan baik. Dan di sini yang kalian lihat di tembok bagian yang ini dicat agak berbeda. Di sini dicatnya hijau dengan memanfaatkan batu alam ya, batu koral. Ini kayak batu kali loh ini, gitu. Dan ini benar-benar tangan juga leluasa nih ya, mau bergerak ke sana kemari, nggak berasa sempit. Kamar mandinya jadi untuk urusan di kamar mandi ini enak banget. Ya, keluar dari kamar mandi, kita sebelah kiri ini ke kamar utamanya. Di kamar utama ini ukurannya cukup luas untuk satu buah dipan. Wah, dipannya antik banget nih, kayak begini. Ya, ini juga custom. Jadi ini bisa ditaruh ke lampu ya. Dan ini ukurannya adalah queen size. Dan ini juga lemarinya ini cukup antik ya, gitu. Tuh, seperti ini. Ini juga untuk lalu lalang sedemikian enaknya nih di sini. Masih ada juga meja rias di sini. Kemudian ada jendela nih, jendela yang di bawahnya mati tapi di atasnya jendela hidup yang bisa dibuka tutup nih. Selain kalau misalkan nggak mau pakai AC ya, walaupun di sini ada AC, tetap kita bisa matikan AC dan membuka jendela untuk dapat aliran udara juga. Jadi untuk penataan di kamar ini sudah asik banget gitu ya. Tuh, ini ada aksen di sini. Ada aksen lampu seperti ini nih. Tuh. Lucu banget. Keluar dari kamar mandi, kalau kita ke arah kanan nih, ya, ini ada kamar anak-anak. Nah, di sini tempat gumulnya anak-anak. Itu kebetulan anak-anaknya adalah laki-laki semua, 3-tiganya. Jadi mereka kumpul di sini nih, tidur, belajar, main di sini juga. Dan segala sesuatu di sini memang sudah dipersiapkan nih. Jadi memang semua bisa ditumpuk atau bisa dihadirkan di sini nih. Nggak terkecuali untuk rak-rak tempat mainan mereka, ya, tempat tidur tandem kayak begini. Kemudian rak-rak buku lagi,
Kemudian ini juga lemari, ini custom dibuat dari atas sampai ke bawah nih, dari bawah sampai ke atas maksud saya. Dan untuk tetap menjaga aliran udara tetap bersirkulasi, di sini ada jendela yang besar nih biar cahaya tetap masuk, tapi di atasnya juga bisa dibuka nih supaya tetap dapat aliran udara. Nah, kita sekarang menuju ke lantai ketiga, di mana di situ ada satu ruangan lagi nih yang bisa dijadikan sebagai kamar. Tapi kebetulan di sini nggak terlalu sering untuk ditempatin, tapi bisa berubah fungsi sebagai tempat kerja nih. Ini dia ruangannya, ruangan tempat kerja atau tempat tidur juga gitu ya. Dan ini menggunakan pintu geser. Lihat, ini ada kasur ya, udah ada AC juga nih gitu. Di ruangannya menyenangkan banget untuk kerja, apalagi kalau kita ke jendela ini dapat pemandangan yang lumayan lah ya, bisa mandang ke gedung-gedung tinggi di sana. Dan ini juga bisa dibuka sangat lebar nih kacanya, jadi asupan angin, cahaya, dan udara itu bener-bener enak banget nih kalau mau menyendiri di sini. Iya, kalau mau cari ide ya, di sini tempatnya. Oke teman-teman, kita balik ke bawah dan saya pengen tanya-tanya sama pemilik rumah slash kakak saya slash arsitek dari rumah ini. Oke teman-teman, sekarang ini gue udah bersama pemilik rumah sekaligus kakak gue sekaligus juga arsiteknya nih dari rumah yang ditempatin sekarang ini. Nah, kita bakal tanya-tanya banyak sama orangnya nih. Ini Mas Bibo, kapan mulai nempatin rumah ini? Kita nikah tuh 2001. Kebetulan ini sebenarnya warisan dari mertua gitu ya. Jadi saat mertua udah nggak ada, ya di 2008 akhirnya ya sudahlah dibagi-bagi. Kemudian di 2009 ya, 2009 kita mulai bangun, dan sebenarnya kita gabungan antara keluargaku sama 3 keluarga yang lain. Tapi memang kalau yang lain kebetulan nggak tetap di sini, ya mereka lebih condong ke arah bikin kos-kosan lah gitu, buat cari duit ya. Nah, sementara kalau kita sendiri ya ya stay di sini. Kira-kira gitu. Jadi mulai ditempatin itu sekitar pertengahan 2010. Nah, itu kalau boleh tahu ini luas tanah sama rumahnya itu berapa? Jadi kalau rumah ini secara bentuk tanahnya memang mengecil ke belakang nih. Jadi tadi mungkin kalau melihat di situ ada dapur, nah itu adalah luas lebar yang terkecil. Tapi kalau yang dari depan itu lebarnya 6 meter. Jadi 6 kali 31 meter secara keseluruhan. Tapi kalau untuk rumahku ini ya kebetulan kebagiannya tuh 5 kali 8 meter. Jadi total hanya sekitar 40 meter persegi ya. Gitu ya untuk lantai dasar. Oke. Ini kan 3 lantai ke atas nih. Itu jadi total luasnya berapa tuh? Ya, kaliin aja 40 kali 3. Oh, jadi 120 benar-benar ya. habis dibikin gitu ya? Benar-benar habis. Jadi kita maksimalin karena kemarin kebetulan 2009 2010 itu udah punya anak 2 tuh. Jadi akhirnya ya udah, prinsipnya kita bikin lantai dasar ini yang untuk public area, sedangkan yang untuk di lantai atas, lantai 2 itu area kamar. Ya, ada 2 kamar di situ. Kemudian di lantai 3 nya kita servis. Ada servis sebentar ya. Oke. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang dari awal bahwa rumah ini juga itu digabung sama kos-kosan ya. Jadi mulai dari gerbang depan sampai ke sini tuh
kos-kosan semua, kita lewatin kos-kosan baru sampai ke rumah yang sekarang ini. Nah, kalau mau ditanya kendala yang paling besar saat bangun rumah ini bangunnya bareng sama kos-kosan ini kan? Bareng. Nah, itu kendalanya apa nih, Mas? Wah, banyak ya. Kendalanya banyak banget. Jadi waktu kita dapat warisan itu, karena ini kan ada 4 kepala nih. Jadi kebetulan anak istriku tuh nomor 9 dari 10. Nah, gitu. Jadi yang di sini ada 4. Jadi otomatis kita baginya berdasarkan waris. Nah, jadi kebetulan ada satu kakak ipar laki-laki, di mana dia dapat 2 bagian gitu kan. Nah, jadi di awal saat kita planning tuh ya kita diskusi lah ya, diskusi banyak terkait siapa yang paling depan gitu, siapa yang paling belakang, terus berapa koridor atau jalan masuk yang dikasih sama saudara-saudara kita. Jadi di sana banyak interaksi lah. Sampai akhirnya Ini termasuk dari desainnya juga gitu. termasuk dari desain gitu. Jadi mulai dari desain aja kita udah Material gitu lumayan sama. kompleks gitu. Nah, jadi dari desain itu ya kita udah oke, kita setuju si A dapat di depan, si B dapat di tengah, si C dapat nomor 3, dan akhirnya kita nih yang dapat paling pojok gitu ya, paling belakang. Nah, itu kendala pertama. Terus yang kedua, pada saat kita bangun di rumah. Bangun rumah ya, karena kebetulan rumah kita ada di dalam gang, jadi jalan raya itu jaraknya sekitar 75 meter lah, ya, dari titik rumah ini. Yaitu pastinya lah ya, kita untuk transfer material dan lain-lain mencari segala sumber daya lah yang sekiranya bisa. Nggak bisa langsung suruh bawa bisa truknya masuk ke sini. Nggak bisa, jadi harus drop itu ke sana gitu. Nah, jadi kesininya ya otomatis harus pakai gerobak gitu ya. Ya lumayan lah, lumayan. Jadi memang trik untuk bangun rumah di dalam satu gang gitu ya. Ya harus kita memang olah banget gitu. Di samping juga secara fasad bangunannya gitu ya. Kita mau agak aneh nih di gang ini, karena memang secara ini tadi bisa dilihat lah ya. Secara umum memang rumah-rumah yang ada ya seperti itu gitu. Tapi kita mau yang agak ya modern dikit lah waktu itu di zaman 2008 2009 gitu. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, ini tadi juga kalau kita perhatikan nih ya, ada pernak-pernik nih di dalam rumah ini yang menarik banget untuk dibicarain. Nah, untuk kepentingan furnitur, pernak-pernik di sini yang nentuin lebih banyak siapa atau memang berdua nih? Kayak gini kan ada lemari kayak gini dari bawah sampai atas itu kan, apalagi ditambah anak-anak udah 3, barang-barangnya pasti kan akan lebih banyak lagi gitu loh. Iya. Sebenarnya karena rumah kita ini kecil ya, 40 meter itu tadi, jadi ya kita setiap rongga yang ada di celah-celah ruangan yang ada ini ya, itu kita manfaatin maksimal gitu ya. Kayak contohnya ini ya, ini tuh sebenarnya ada kolom nih di bagian ini. Ada kolom, tapi dindingnya kan offset gitu offset ya. ke belakang gitu ya. Ini sekitar nggak sampai 30 cm lah nih dalamnya gitu ya. Nah, jadi ya gimana coba kita mau akalin ya, hasilnya seperti ini. Jadi ya memang diskusi juga sama istri, ya udah kita manfaatin ya, kira-kira nanti buat apa ya. Kebetulan aku suka koleksi mini car ya, miniatur car. Jadi ya ya inilah hasilnya gitu. Nah, selebihnya ya sisanya tempat untuk cendera mata gitu, yang lain gitu. Kira-kira gitu. Dan ini memang didesain sendiri atau memang minta dibikinin sama orang, atau memang dari idenya sendiri udah yang pengennya yang kayak gini gitu? Kebetulan emang kalau untuk desain ya itu ya kita dikit-dikit lah ya bisa desain interior gitu ya. Jadi kita coba olah dulu gambarnya, fungsinya kira-kira untuk apa. Ya, kemudian dari situ kita gambarin, kita bikin 3D-nya secara sketsa, kemudian ya kita lemparin tuh ke tukang lah ya, spesialis gitu untuk yang bikin produksinya gitu. Kira-kira gitu. Oke, itu dia tadi akhir dari cerita dari pemilik rumah sekaligus arsitek, sekaligus juga ini bisa dibilang penunggu kos-kosannya di sini. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Jadi walaupun tanah
punya tanah dan rumah yang kecil bukan berarti nggak bisa jadi luas gitu ya. Oke, terima Oke. kasih ya. Ya, sip. Iya, pada nonton. Nah teman-teman, sekarang gue ini udah bersama kakak gue yang which is adalah dia ini sebagai arsitek. Cut.